Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Aurelia. Saya dari kelas 20B dengan NIM 2005112410. Hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Bapak Dr. Mangantor Sinaga M.Hum dan sebagai narasumbernya Rini Rianti. Nah teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang legenda Batang Tuaka. Kabupaten Indragiri Hilir masuk dalam wilayah Provinsi Riau, Indonesia, dan dijuluki sebagai negeri suku Baret. Di daerah ini, rawa-rawa terhampar luas dan sungai-sungai terbentang hampir ke seluruh wilayah kecamatan. Sungai terbesar di daerah ini adalah Sungai Indragiri yang berhulu ke pegunungan Bukit Barisan atau Sumatera Barat dan bermuara di Selat Berhala. Sedangkan sungai-sungai lainnya hanya merupakan anak sungai dari Sungai Indragiri. Salah satu sungai yang sangat terkenal di Indragiri Hilir adalah Sungai Batang Tuaka yang berada di Kecamatan Batang Tuaka. Nama Sungai Batang Tuaka diambil dari sebuah cerita legenda yang populer di kalangan masyarakat Indragiri Hilir. Legenda tersebut mengisahkan tentang seorang anak yang durhaka kepada emaknya, sehingga Tuhan menghukum anak itu karena kedurhakaannya. Siapakah anak durhaka itu? Bagaimana anak durhaka itu kepada emaknya? Hukuman apa yang Tuhan berikan kepadanya? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Pada zaman dahulu, di daerah Indragiri Riau, hiduplah seorang wanita bersama anak laki-lakinya yang bernama Tuaka. Mereka hidup di sebuah gubuk yang terletak di muara sebuah sungai. Ayah Tuaka telah lama meninggal. Mereka saling menyayangi. Tuaka selalu membantu emaknya yang bekerja keras untuk penghidupan mereka. Mereka sering ke hutan untuk mencari kayu bakar agar bisa dijual. Pada suatu ketika, dalam perjalanan pulang dari hutan, mereka melihat 2 ekor ular besar yang sedang berkelahi. Mereka segera berlindung dan mengamati perkelahian tersebut. Sepertinya 2 ekor ular tersebut sedang memperebutkan berupa sebutir permata. Akhirnya, salah satu ular itu mati dan satunya lagi sangat kesakitan oleh luka-lukanya. Tuaka dan emaknya berusaha menolong ular itu dan membawanya pulang untuk dirawat. Beberapa hari kemudian, ular tersebut mulai sembuh dan menghilang dari rumah Tuaka. Permata hasil kemenangan perkelahiannya dahulu ditinggalkan dalam keranjang di rumah Tuaka. Tuaka dan emaknya terheran-heran dan mengamati permata itu dengan kagum. Permata itu laku dijual Tuaka dengan harga tinggi kepada seorang saudagar. Cuma sayangnya saudagar tersebut kekurangan uang dan mengajak Tuaka ikut ke Temanasik untuk menjemput semua uang tersebut. Setelah berpamitan dengan emaknya, Tuaka pun pergi ikut saudagar itu ke Temanasik atau di Singapura. Sesampai di Temanasik, saudagar membayar semua uang kepada Tuaka. Karena uang berlimpah, Tuaka lupa akan pulang ke kampung halamannya. Dia berdagang dan menetap di Temasik dan menjadi saudagar kaya raya. Rumahnya megah, kapalnya banyak, istrinya pun cantik. Dia tak ingat lagi dengan emaknya yang miskin dan hidup sendirian di kampung. Suatu hari, Tuaka mengajak istrinya berlayar dengan kapal ke suatu tempat. Kapal megah Tuaka akhirnya berlabuh di kampung halamannya. Tetapi rupanya Tuaka enggan menceritakan kepada istrinya. Tuaka tidak mau istrinya mengetahui bahwa dirinya adalah anak seorang wanita tua yang miskin. Sementara itu, kedatangan Tuaka terdengar sampai ke telinga emaknya. Emaknya langsung bergegas menyongsong kedatangan anak lelakinya yang telah lama pergi. Emak pun bersampa mendekati kapal megah Tuaka. "Tuaka anakku, emak merindukanmu nak," teriak emak dari sampan. "Siapa gerangan wanita tua itu?" tanya istri Tuaka. Tuaka yang malu mengetahui emaknya yang tua dan miskin mendatangi kapal megahnya. Ia pura-pura tidak mengenalinya. "Hei penjaga, jauhkan wanita tua miskin itu dari kapalku. Dasar orang gila tak tahu diri, beraninya dia mengakui sebagai emakku," teriak Tuaka. Emak Tuaka pergi menjauh dengan sedih. "Oh Tuhan,
Ampunilah dosa tuaka, karena telah durhaka kepadaku. Berilah dia peringatan agar menyadari kesalahannya. Ratap emak tuaka. Rupanya, Tuhan mendengar ratapan emak tuaka. Tiba-tiba, tuaka berubah menjadi seekor elang dan istri yang menjadi seekor burung punai. Emak tuaka terkejut dan juga sedih melihat anaknya berubah menjadi burung elang. Karena emak pun masih menyayangi anaknya tersebut, emak tuaka terkejut dan juga sedih melihat anaknya berubah menjadi burung elang. Burung elang dan burung punai itu pun terus berputar-putar sambil menangis di atas emak tuaka. Air mata kedua burung itu terus menetes dan membentuk sungai kecil yang semakin lama semakin besar. Sungai itu kemudian diberi nama Sungai Tuaka atau Batang Tuaka. Nah, teman-teman sudah melihat video yang tadi kan? Selanjutnya saya akan membahas fungsi dan manfaat dari legenda Batang Tuaka. Fungsi yang pertama yaitu sebagai sarana pendidikan. Pada dasarnya, cerita ini menyampaikan amanat atau pesan yang bisa bermanfaat bagi kepribadian dan watak dari para pendengarnya. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Kita bisa merasakan seperti diajak berkelana dalam alam lain yang tidak kita bisa jumpai dalam pengalaman hidup seperti biasanya. Fungsi yang ketiga yaitu pengokohan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di dalam masyarakat tersebut dan mengajarkan moral etika yang bisa dipakai sebagai pedoman bagi masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Pesan dari saya, jangan sekali-sekali durhaka pada orang tua. Sayangilah mereka dan hormati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.